Ya, silakan on cam ya semuanya ya. Udah pada mandi kan ya? Wah, ini ada yang pakai seragam, ada yang enggak. Kalau aturannya gimana ya? Bebas ya? Aturannya nggak harus ya? Yang pakai seragam yang semangat ini ya. Oke, ya selamat pagi semuanya. Jadi ya semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi kita udah hampir 1 tahun ini ya, tidak bertatap muka ya. Mulai bulan apa dulu ya? Bulan Maret ya atau April ya? Ya bentar lagi berarti udah pas setahun gitu ya. Ya apa boleh buat gitu ya. Ya kondisi memang masih seperti ini ya. Nah, mungkin kalian juga merhatiin juga beberapa data ya tentang kondisi pandemi di Indonesia itu masih belum kelihatan gitu ya kapan mau selesai ya. Jadi belum ada pola turun tuh belum ada, bahkan puncak pun kayaknya belum kelihatan tuh. Ini yang nggak tahu ini yang belum on cam apa masih belum ada ya, belum hadir mungkin ya. Kalian 37 orang ya, 38 ya. Ini baru 34 gitu. Ya, kalau ada kendala lapor ya, bisa lewat Japri ya, misalkan jaringannya bermasalah gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang lapor ya saya asumsikan kalian sebenarnya aman-aman aja gitu ya. Jadi secara default wajib ya untuk menyalakan kamera, kecuali tadi ya kalau ada kendala masalah jaringan mungkin lagi kurang gitu ya, nah itu boleh gitu ya. Tapi harus lapor ya. Ini masih banyak yang belum on cam nih. Oke, ya kita ada di pertemuan pertama berarti ya untuk semester genap, mata kuliah visualisasi data dan informasi gitu ya. Ini mungkin baru tahun ketiga gitu ya untuk diajarkan ya. Dan ini penting ya buat lulusan KS ya. Bahkan selama ini diajarkan baru di sains data gitu ya. Tahun lalu ya atau ya kayaknya tahun lalu tuh ya. Pimpinan DPS minta itu harusnya semuanya gitu diajarkan tentang visualisasi data dan informasi gitu ya. Ini ya karena kebutuhan gitu tentang BPS gitu, yang ada di BPS gitu. Nah, untuk tahun mulai tahun ini ya, tingkat 1 sekarang ini mulai ada perubahan kurikulum ya, jadi ada perbaikan kurikulum. Nah, itu sudah dirancang tuh bahwa di prodi statistik K dan juga di D3 pun juga diajarkan gitu untuk visualisasi data ya. Tapi mungkin dia tidak akan sampai detail ya, nggak akan sedetail dari prodi KS gitu ya. Jadi kalau kita belajar visualisasi data itu tidak hanya sekedar tools ya. Jadi kalau kita belajar tools tuh sekarang udah banyak dan mudah digunakan. Yang lebih penting adalah kaidah-kaidahnya gitu ya. Bagaimana kita membuat visualisasi data yang baik gitu ya. Beberapa prinsip-prinsip nanti yang akan kita pelajari gitu ya terkait dengan visualisasi data ya. Misalkan ada lagi ya pemilihan warna misalnya gitu ya, itu juga hal yang penting juga gitu. Memilih font gitu ya. Nah, itu juga ada gitu ya. Jadi memang mata kuliah ini ya dekat dengan desain ya, dekat juga dengan persepsi manusia ya. Ini ya kalau kita bicara selera mungkin antar orang bisa berbeda-beda gitu ya. Tapi bukan itu yang kita bahas ya, bukan selera seperti itu. Tapi ini dari hasil banyak penelitian di bidang psikologi pun ada gitu ya. Jadi
membuat visualisasi data yang bagus itu juga ada pengukurannya gitu. Ini juga dari pengukurannya juga statistik juga gitu ya. Beberapa tuh dia menguji dari sisi persepsi manusia gitu ya. Jadi bukan orang per orang ya, tapi sudah hasil dari, ya hasil 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 statistik tadi ya, yang terkait dengan, beberapa teori-teori psikologi ya, persepsi manusia, juga dekat dengan kalau di sistem informasi ada mata kuliah namanya interaksi manusia dan komputer ya, IMK. Itu, mirip sebenarnya ya, dari beberapa prinsip-prinsip ada yang sama digunakan. Kalau di IMK itu, eee, lebih kepada bagaimana kita membuat desain yang bagus gitu ya untuk pengguna, memudahkan pengguna gitu ya, eee, itu dari sisi IMK ya. Kalau dari sisi, mata kuliah ini, itu penekanannya bagaimana kita bisa merepresentasikan suatu data sehingga lebih mudah, dipahami gitu ya, lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi fokusnya akan ke arah sana gitu. Oke, ya saya share screen untuk, apa ya, silabus ya, silabus. Oke, baca ya. Jadi ini, silabus pembelajaran kita ya, jadi ada 14 pertemuan ya, eee, ya nanti akan ada praktek ya, jadi ada kombinasi antara teori yang menjelaskan tentang konsep-konsep, kemudian juga nanti akan kita ada praktek juga ya, akan ada praktek. Kemudian nanti kalian akan ada juga tugas, akhir ya, nah tugas akhir ya, tentang visualisasi data ya. Oke, ya di pertemuan pertama nanti akan kita bahas mengenai ya ini masih masih pengantar ya, penjelasan secara umum gitu ya, kemudian nanti ada kita bahas berbagai macam persepsi-persepsi visual gitu ya. Ini tadi kan saya sebutkan ini berhubungan dengan persepsi manusia gitu ya, makanya, beberapa ilmu yang, apa, digunakan juga dalam, penyusunan, apa, guideline di dalam studi data juga banyak bersinggungan dengan, teori-teori psikologi juga di situ ya. Kemudian nanti ada ya bagaimana kita merepresentasikan suatu data menjadi bentuk visual gitu ya. Nanti ini akan dibagikan ya untuk, silabus dan juga, berbagai referensinya akan dibagikan ya. Kemudian membuat narasi data ya, atau sekarang istilah yang populer itu adalah storytelling gitu ya, storytelling with data ya. Juga nanti akan ada, membahas masalah warna ini ya. Nah, sebenarnya kalau masalah warna ini kita sekarang diuntungkan gitu ya. Sekarang cukup banyak, software-software yang sudah punya semacam template warna gitu ya. Jadi kita bisa ya, paling aman sih ya gunakan template warna gitu ya. Nah itu aman karena yang buat software pun dia sudah juga punya metode gitu dalam dalam memilih warna gitu ya. Nah kalau zaman-zaman dulu itu kita membuat desain itu menentukan warna sendiri, nah ini kadang jadi ya tidak bagus gitu ya, nggak karena, eee, ya misalnya ya, apa, beberapa saya pernah lihat ada orang buat desain gitu ya, misalnya background-nya hijau gitu ya. Nah, kemudian teksnya kuning gitu. Nah, ini antara kuning sama hijau ini kan mirip ya, orang susah baca gitu ya. Jadi, eee, apa, keinginan utama dalam kita menyampaikan suatu informasi adalah supaya orang paham gitu ya. Kalau dari sisi kejelasan teks atau itu aja sudah nggak jelas ya repot gitu ya. Jadi ini ada juga beberapa warna yang tidak boleh muncul gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lebih detail gitu ya terkait dengan itu ya. Kemudian nanti ada taksonomi ya, visualisasi data ya. Ya, nanti ada juga nah ini pertemuan 7 nanti kita akan mulai, praktikum ini ya, dimulai di pertemuan 7 ya, akan kita mulai praktikum sampai sampai selesai nanti akan ada praktikum. Kemudian, nah nanti kita akan, coba juga gitu ya menerapkan berbagai macam sosial data terkait dengan beberapa data-data yang ada gitu ya, misalkan data multivariat ya, kemudian bagaimana membuat visualisasi data yang interaktif ya. Nah nanti kalian juga akan belajar itu ya membuat
visual data yang sifatnya interaktif ya. Kemudian, terkait dengan teks ya, versi teks nanti akan kita bahas karena sekarang juga cukup banyak ya beberapa, penelitian yang menjadikan teks sebagai sumber data gitu ya. Misalkan, opinion mining ya, sentiment analysis itu ya, itu juga banyak menganalisis, tentang teks ya. Kemudian ya, tipe data untuk network dan hierarki nanti akan kita bahas juga. Dan pertemuan 12 nanti akan kita bahas mengenai dashboard ya. Nah, informasi dashboard ya, ini juga penting ya, terkait dengan informasi dashboard. Karena ya BPS itu, eee, sangat sering ya bersinggungan dengan dashboard informasi ya, untuk banyak hal, misalkan buat evaluasi kegiatan ya, pencacahan, suatu sensus atau survei, ada juga misalnya dashboard terkait dengan pengolahan data ya, untuk memantau itu semua ya. Nah, sekarang juga cukup banyak beberapa instansi pemerintah yang dia membuat semacam apa ya, comment center gitu ya. Ada Bandung comment center ya, Jakarta comment center, itu ya isinya dashboard informasi gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas mengenai ini ya. Pertemuan ke-13, nah ini akan kita bahas nih mengenai evaluasi ya. Jadi bagaimana kita mengevaluasi suatu tampilan visual. Ini juga bisa nanti dijadikan salah satu metode ya, kalau kalian nanti ada yang mengambil skripsi terkait dengan, apa, visualisasi data, nah nanti akan kita belajar juga bagaimana cara mengevaluasinya gitu ya. Kemudian pertemuan ke-11 nanti kalian, nah itu mempresentasikan tugas ya, tugas akhir ya. Jadi ini kurang lebih yang akan kita, pelajari untuk 1 semester ke depan ya. Nah, referensi yang digunakan ada cukup banyak ini ya, yang utama ini adalah yang nomor 1 ya. Jadi bukunya Ricardo Mazza ya, nanti akan saya share semua ini ya, terkait dengan buku-buku yang, digunakan. Oke ya, itu ya terkait mata kuliah kita ke depan. Kemudian software, untuk software nanti, kita akan pakai Tableau ya, dan juga nanti untuk yang pembuatan dashboard, akan kita pelajari tentang D3 ya, D3 untuk JavaScript ya. Nah, kalian sudah dapat kan ya mata kuliah pemrograman web? Udah kan ya? Di SD dapat kan ya? Di tingkat berapa? Tingkat 2 ya? Udah ya? Oke ya. Ya, intinya ya salah satu juga visualisasi data adalah berbasis web gitu ya. Nanti akan lebih fleksibel ya kalau kita membuat suatu tampilan yang interaktif dengan menggunakan web akan lebih 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 mudah gitu ya. Ya bukan mudah sih, lebih fleksibel lah ya intinya ya. Itu perkuliahan kita ke depan, ya silakan kalau ada yang mau tanyakan terkait dengan kuliah kita ke depan, boleh ya. Eee, ya silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu, sampai sini dulu ya. 37 orang, kurang 1 orang nih yang belum masuk nih. Ada? Nggak ada? Cukup? Cukup? Oke, kalau nggak ada berarti ngapain kita? Selesai kuliahnya? Oke, pertemuan 1, ya udah kita masuk materi aja ya. Oke, udah ya, kelihatan ya? Ya, kita masuk ke pertemuan ke-1 berarti ya, tentang, eee, representasi visual ya, terhadap suatu data gitu ya. Jadi ini bukunya, jadi bukunya si, Ricardo Mazza ya. Ya ini, eee
Ya sebenarnya buku induknya bukan ini tuh ya, karena ini si Ricardo Mazza juga dia merefer ke beberapa buku induk, terutama bukunya Edward Tufte ya, yang banyak di-quote di buku ini tuh sebenarnya bukunya Edward Tufte, tapi sudah terlalu terlalu jadul gitu ya Edward Tufte bukunya. Jadi sebenarnya, ya roh dari buku ini bukunya si Edward Tufte itu ya, nanti akan kita singgung juga mengenai Edward Tufte ya. Dia cukup banyak dirujuk oleh, eee, beberapa penulis ya saat ini yang membahas mengenai visualisasi data ya, kemudian terkait juga dengan, tadi EMK ya, itu banyak merujuk kepada si Edward Tufte ini ya. Oke, ya ini pengantarnya ya. Jadi sekarang ini ya data sudah, banyak sekali dengan berbagai macam tipe data ya, banyak sekali ya, email masuk tiap hari ya, kemudian misalnya juga, eee ya data-data official statistik tentu ya, yang menjadi rutinitas BPS ya, mendata secara langsung. Nah, kalian juga sudah, eee, apa, bersinggungan dengan data yang sifatnya, menggunakan internet ya atau, big data misalnya dari sosial media, dari Twitter ya, dari e-commerce ya. Nah, itu sudah berubah sekarang ya, untuk data makin makin banyak dengan berbagai macam tipe-tipe yang, beraneka ragam ya, jadi makin banyak variasinya. Nah, ini menjadi suatu tantangan ya, jadi bukan ya kita nggak nyebutnya sebagai masalah ya, tantangan gitu. Jadi kalau, seorang scientist ya itu melihat semua itu menjadi suatu tantangan gitu ya. Apalagi apa nih sekarang ini, stock market. Nah ini, saya juga cukup apa, heran ya atau mungkin beberapa bulan ini mungkin ya atau, ini cukup banyak tuh orang yang bermain pasar gitu ya, pasar pasar saham gitu ya. Di circle saya, teman-teman ya di Facebook dan lain sebagainya itu banyak tuh yang nge-share dengan saham gitu ya. Ini orang sekarang sudah mulai tuh banyak yang turun ke sana gitu ya. Oke, nah ini sekarang juga ada yang namanya, polusi informasi gitu ya, terlalu, eee, banyak gitu ya. Bahkan, eee, sekarang informasi itu tidak hanya kita tidak harus mencari gitu, dia datang sendiri gitu ya. Kalian lihat di grup WA gitu ya, forward many times gitu, banyak orang yang share, cuma hitungan berapa detik aja sudah ter-share gitu informasi ya, entah itu benar, entah itu salah gitu ya. Ini banyaknya sekarang, data informasi yang muncul gitu ya. Jadi ini satu tantangan tadi ya, suatu tantangan yang harus bisa kita ambil sebagai suatu keunggulan gitu ya, tentang tentang bagaimana kita bisa memvisualisasikan data nantinya. Ini data tahun 2019 ya, ledakan data ya, di Google dalam 1 menit itu ada 3,8 juta request gitu ya. Facebook dalam 1 menit 1 juta orang yang login gitu ya. Wah, luar biasa itu perkembangan ini 2019 ya, 2021 atau 2020 mungkin lebih lebih tinggi lagi nih datanya ya. Belum belum di-update ini ya untuk slide-nya ya. Ya fenomena ini ya, luar biasa gitu ya. Nah sekarang orang tidak hanya, mengakses sosial media yang terkait dengan teks atau gambar ya, tapi video gitu ya. Makanya YouTube sekarang menjadi salah satu kekuatan juga tuh ya di Indonesia sebagai media ya, untuk menyampaikan berbagai macam informasi gitu ya. Ya luar biasa memang YouTube perkembangannya mungkin dalam, 2, 3 tahun terakhir ini ya. Orang sekarang nontonnya YouTube gitu ya. Nggak tahu kalian masih nonton TV apa udah enggak sekarang ya? Sudah mulai banyak orang meninggalkan TV gitu ya. Nah, sekarang orang larinya ke ya YouTube kalau enggak TV streaming gitu ya, itu sudah mulai ya. Saya juga udah nggak tahu udah kapan tuh
nggak nonton TV gitu ya. Paling dulu nonton TV-nya paling ya cuma mungkin nonton apa, Liga Inggris itu paling ya. Sekarang nonton bisa lewat streaming gitu ya. Nah, itu sudah berubah gitu ya, zaman sudah berubah gitu. Nah, data-data ini juga sekarang juga sudah mulai banyak bergeser juga ya, yang dulunya teks sudah sekarang banyak yang sudah menganalisis gambar tentang gambar ya, citra satelit ya, bahkan PKL tahun berapa tuh, yang di Bali itu kan dia menganalisis, gambar gitu ya, menganalisis gambar gitu ya. Nah, harusnya nanti untuk misalkan data mining gitu ya, ya sekarang masih, eee, analisnya apa tuh, datasetnya masih dataset teks kan ya, yang bunga, kelopak bunga itu kan, Kakak sudah dapat belum data mining? Udah ya? Udah kan ya data mining? Udah ya? Nah, itu yang kelopak bunga itu ya, eee, datanya teks gitu ya. Nah, ke depannya mungkin datanya bisa berupa image sebenarnya kan, datasetnya harusnya image gitu ya, karena gambar kan, ya apa, bunga itu bisa lebih mudah mungkin dari sisi gambar gitu ya. Nah itu, ya ke depannya kan ke arah sana gitu ya, nggak cuma data-data teks gitu ya, untuk analisisnya gitu ya. Oke. Nah kemudian di sini, ya orang ya, manusia, itu lebih mudah dalam menangkap suatu informasi itu yang berupa, gambar ya, atau ini memang sudah naluri kita gitu ya, dibandingkan dengan, teks gitu ya, atau angka-angka itu lebih mudah, dari dengan memahami suatu informasi itu kalau dia berupa tampilan visual gitu ya. Ini sudah juga hasil dari penelitian di bidang psikologi ya. Dan juga memang kalian juga sudah bisa merasakan gitu ya, ketika melihat suatu tabel gitu ya, di situ ada angka-angka, ya mungkin waktu kalian buat mencerna informasi di situ akan lebih lama gitu, dibandingkan dengan kalau itu dipetakan dalam bentuk misalnya bar chart ya, yang gampang gitu ya, itu kan akan lebih mudah kalian dalam memahami gitu suatu data gitu. Ini sudah menjadi, ya hasil penelitian dan juga kita juga bisa merasakan sendiri gitu ya, seperti itu ya. Nah ini contoh apa nih, rute dari SDIS ke BPS gitu ya, yang menggunakan teks gitu ya, belok kiri, lurus, belok kanan gitu ya. Kalau kita baca informasi ini, ya kita bayangin, ya butuh butuh waktu gitu ya buat buat mencerna gitu ya. Makanya di Google pun ada gitu ya, untuk tampilannya bisa, nah berupa seperti ini gitu ya. Nah nanti ketika kita, apa itu, direksinya kita jalankan, nah dia akan muncul lebih lebih mudah visualnya gitu ya. Kapan kita harus lurus, kapan kita harus belok gitu ya. Oh kalau ini ke BPS mah gampang ya, tinggal lurus terus gitu ya. Nah tapi kalau yang berliku-liku begitu, nah ini akan lebih mudah kalau kita gunakan visual gitu ya. Kita bisa tahu kan berapa, meter lagi mau harus belok gitu ya, dan seperti itu ya. Oke, when we want to communicate an idea, we sometimes use a picture ya, ini tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan suatu gambar ya, atau representasi dalam bentuk, visual gitu ya. Oke ya. Nah ini saya ada gambar nih, nggak tahu kalian bisa kelihatan nggak dari sana? Kelihatan? Kelihatan tapi nggak jelas? Kelihatan ya? Bentar bentar, pointernya mana nih, pointer. Ya ini adalah gambar, eee, representasi visual dari apa ini, serangan, Napoleon ya. Waktu itu dia, menyerang Rusia ya, melakukan campaign ya, sekitar tahun 1812 ya, memvisualisasikan itu. Ini dibuat oleh Charles Joseph Maynard ya, dan ini adalah ya disebut sebagai salah satu visualisasi data yang atau representasi visual yang bagus gitu sepanjang masa ya, salah satu ya. Jadi ada beberapa ini yang menjadi yang banyak dikutip juga gitu ya. Eee, apa yang bisa kita dapat dari sini ya, jadi di sini sebenarnya apa sih yang digambarkan di sini? Jadi di sini tuh yang besarnya, eee, area ini itu menggambarkan banyaknya tentaranya si Napoleon ini ya, ketika dia mau melakukan campaign ke Rusia tadi ya. Nah, jadi yang sebelah kiri ini adalah
Perancis ya, sebelah kanan ini adalah Rusia gitu. Jadi menggambarkan perjalanannya gitu ya. Ini banyaknya ya. Jadi kelihatan ya, makin ke sana makin sedikit ya. Nah, yang warna apa ini, krim ya, warna krim ini, keberangkatan ya, yang warna hitam adalah, kepulangan ya. Awalnya gede, yang berhasil pulang tinggal dikit ya. Ini juga, adalah salah satu apa ya, kejadian yang di dunia itu yang cukup populer juga ya, nanti bisa kalian, baca di Wikipedia ya terkait dengan serangan ini ya. Jadi memang di waktu itu, ya banyak tentara Prancis yang meninggal ya, menjadi salah satu kekalahan terbesar Prancis ini ya, di situ ya. Nah kemudian, eee, kenapa gambar ini disebut bagus, karena dia bisa merepresentasikan banyak hal di sini ya. Ya tadi di sini dari sisi, volume ya, dari sisi volume atau banyaknya orang gitu ya. Kemudian di sini ada juga koordinatnya ya, koordinatnya. Kemudian di sini ada temperatur di lokasi kejadian ya, di lokasi ini ya, ada temperatur. Jadi memang, salah satu penyebab ya dalam kekalahan ini adalah, faktor cuaca yang ekstrim gitu ya. Ya, waktu itu ya kejadiannya. Jadi memang banyak yang, meninggal tuh tentara Perancis gitu ya. Jadi ketika dia berangkat ke sana, pulangnya tuh, jadi dikit gitu ya. Dan juga rutenya ya. Ini beberapa ada yang dia pecah, ada yang balik gitu ya, ada yang lanjut. Nah itu penggambarannya cukup cukup lengkap, cukup, kompleks gitu ya. Ini makanya tadi banyak yang, mengutip ini menjadi menyebut ini menjadi salah satu, eee, representatif visual yang bagus gitu ya. Nah, jadi kita juga bisa mengambil pelajaran juga ya, bahwa membuat suatu visualisasi data itu tidak hanya sekedar tools ya. Jadi kita jangan berorientasi kepada tools, ya. Pakai tools apa ini? Nah, itu kebalik gitu ya. Tools itu bisa pakai apapun ya. Maka saya sebenarnya nggak membatasi kalian pakai tools apa gitu, tapi ya buat keseragaman aja, dan nanti kita pakai Tableau yang mudah gitu ya. Tapi nanti kalau kalian mau, prakteknya mau pakai yang apa gitu ya, ketika dalam, sudah masuk ke dunia nyata gitu ya, ngerjain skripsi itu silakan pakai tools apa yang sesuai gitu ya. Jadi saya juga tidak pernah sih ya mengharuskan seseorang pakai tools A, tools B gitu, enggak gitu ya. Ya tapi kalau kita nanti di mata kuliah ini kita pelajari semua tools kan juga sepertinya nggak mungkin gitu ya. Jadi itu yang perlu ditekankan gitu ya. Jadi, jangan berorientasi kepada tools gitu ya. Ya dan waktu ini tahun 1812 sudah ada R belum ya kira-kira ini? Belum ada ya? Belum ada R ya? Belum ada ggplot, belum ada ggplot zaman itu ya. Tableau belum ada juga gitu, Power BI belum ada gitu ya. Pakai apa gambarnya ini? Pakai penggaris mungkin ya. Jadi toolsnya cuma penggaris sama, eee, pena gitu ya buat gambar gitu ya. Jadi ini, ya dia berangkat dari ide tadi gitu ya, dalam menggambarkan suatu data yang di sini ada beberapa data tadi yang digambarkan dia gitu ya, tentang, banyaknya orang gitu ya, kemudian arah perjalanan ya, kemudian tadi ada suhu, ada lokasi gitu ya. Ya jadi ada beberapa informasi yang dia munculkan di sini ya. Ada koordinat juga tadi ya, seperti itu ya. Ini, eee, ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari gambar ini gitu ya. Dan beberapa, apa, visualisasi data juga banyak yang mengambil dari sini inspirasinya gitu ya. Eee, nanti kita akan kita bahas juga gitu terkait dengan itu ya. Jelas ini ya, jadi jangan terpaku sama tools ya. Nah, saya amati juga, biasanya kan, beberapa ya, anak-anak tingkat 4 yang mau skripsi gitu ya, ketika nyari topik mereka tuh terpaku sama tools gitu. Maksudnya apa? Dengan satu metode, "Pak, saya mau menganalisis tentang apa, machine learning, tentang naive Bayes," misalnya ya. Udah itu yang dibawa gitu ya, tapi untuk apa penggunaannya, nggak tahu gitu, baru nyarinya masalahnya. Jadi itu, ya kebalik sebenarnya ya. Jadi harusnya yang kalian cari tadi misalkan kalau terkait dengan itu ya permasalahannya gitu ya, manfaatnya apa gitu ya. Baru nanti cari tools yang paling, cocok gitu untuk itu gitu ya. Jadi jangan sampai, terbalik ya dalam hal itu ya. Oke,
Oke, ini terkait dengan explorative analysis ya. Jadi ini ketika suatu data itu, eee, kita cari misalkan untuk menggambarkan, hubungan ya, mengidentifikasi properti ya, jadi melihat pola gitu ya. Jadi contoh yang paling gampang, choropleth ya. Nah ini di GIS juga udah ada ya. Kan udah dapet GIS ya? Udah ya? Udah ya? Ya dulu, pernah, di Vista juga dibahas mengenai GIS gitu ya, tapi sepertinya nanti, kita hilangkan gitu karena sudah ada juga di, GIS gitu ya materi misalkan terkait dengan choropleth, jadi nggak perlu kita bahas detail gitu ya, mungkin sudah dibahas di GIS gitu. Ya karena memang, mata kuliah Vista ini beberapa sudah disinggung juga gitu, di Komstat mungkin juga sudah ada gitu ya, di EDA beberapa juga sudah ada gitu ya. Tentang materi tentang, eee, visualisasi data sudah ada juga gitu. Jadi di sini kita akan banyak mengenai, tadi ya, mengenai konsep-konsep ya, mengenai guideline ya, bagaimana membuat yang, mudah dipahami oleh, user gitu. Oke, ini apa nih, gambar apa ini? Cancer mortality rates. Jadi tingkat kematian ya berdasarkan, eee, kanker gitu ya. Jadi yang merah ini yang tinggi ya, makin ke bawah makin rendah gitu ya. Nah, ini juga nanti akan kita bahas nih mengenai masalah warna gitu ya, masalah warna gitu. Nah, karena warna itu, eee, ya beberapa warna itu, sebenarnya tidak boleh gitu kita lakukan diskriminasi. Maksudnya warna mana yang lebih tinggi dari warna yang mana gitu ya. Hijau lebih tinggi dari kuning gitu. Nah, siapa yang menentukan ini gitu? Kan nggak ada gitu ya. Jadi, sebenarnya kita nggak boleh gitu mendiskriminasikan warna gitu ya, tadi ya. Jadi untuk menggambarkan suatu data, dipilih warna yang untuk merepresentasikan suatu nilai yang besar gitu ya. Kecuali ya beberapa yang sifatnya common gitu ya. Contohnya ini ya, atau, misalnya apa, suhu gitu ya, temperatur wilayah gitu ya. Merah, panas gitu ya, makin biru makin, dingin gitu. Nah itu boleh ya. Beberapa warna yang memang secara, sudah umum menyatakan bahwa itu ya, eee, ada tingkatannya gitu ya. Nah di sini, menggambarkan nilai yang tinggi itu dengan warna merah gitu ya, biru di sini yang rendah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Contoh lain lagi misalnya kalau di, eee, monitoring di BPS ya, monitoring kegiatan BPS gitu ya, memantau progres misalkan pencacahan survei atau sensus gitu ya. Jadi berapa persen nih progres selesainya suatu survei gitu ya. Nah ini, kalau yang sudah selesai itu akan direpresentasikan ke warna hijau ya. Jadi kalau sudah mendekati 100%, sudah hampir selesai semua itu warnanya semakin menghijau gitu ya. Kalau yang belum selesai, itu warna merah gitu ya. Di tengahnya itu ada mungkin warna kuning gitu ya. Nah itu bisa gitu ya. Kita akan lebih mudah juga melihat seperti itu ya. Tapi kalau tadi ya, kita nggak punya dasar misalkan, saya ingin warna ungu ini menjadi yang nilai tinggi ya, coklat yang rendah. Ini akan menimbulkan kebingungan dari, pengguna gitu ya. Nah itu ya, aspek warna aja di sini juga, nanti akan kita bahas juga gitu ya. Kemudian di sini terkait dengan explorative analysis, kayaknya nggak usah kita bahas. Oke, from data to wisdom ini sudah pernah dibahas juga ya waktu mata kuliah, PTI. Masih ingat nggak kalian tuh dengan PTI gitu ya? Tingkatan data ya, dari data, informasi ya, knowledge, yang lebih tinggi lagi ada, wisdom gitu ya. Ini sudah pernah kita bahas ya di PTI ya. Ini kalau data, ya apa, fakta ya, suatu fakta mentah ya, yang belum diolah gitu ya. Nah saya dulu pernah cerita misalkan kalau, di depan kampus lah, misalkan Jalan Otista, ada mobil yang jalan dengan kecepatan
10 kilometer gitu ya, per jam. Itu data atau apa itu? Atau informasi? Mobil A, jalan kecepatannya 10 kilometer per jam. Itu apa itu? Data ya? Data kan ya? Data ya? Itu fakta. Data, Pak. Data ada mobil jalan kecepatannya 10 kilometer per jam gitu ya. Nah, di sini kita bisa ngambil informasi apa? Ya belum bisa gitu ya. Apakah kita bisa simpulkan di situ kejadian terjadi macet jalan 10 km per jam? Belum tentu kan? Belum tentu ya. Ada mobil jalan 10 km per jam di depan jalan otista. Apakah kita simpulkan jalan otista macet? Belum tentu kan? Ya misalkan bisa aja dia ya sedang menepi ya, nyari alamat misalnya, tengok kanan tengok kiri gitu ya. Atau mobil Grab kan nyari penumpang gitu ya, misalkan di mana dia nunggunya gitu. Dia jalan 10 km per jam gitu. Atau ada mobil mogok mungkin ya. Bensinnya habis, didorong ya. Mungkin kecepatannya cuma 5 km per jam gitu. Itu data gitu. Kita bisa belum menyimpulkan apa-apa. Nah, kalau informasi gimana? Ya itu bisa sudah berupa hasil yang kita olah ya. Jadi misalkan di situ ada 100 mobil. Ya kecepatannya ada yang 10, ada yang 8, ada yang 5 gitu ya. Rata-ratanya misalkan 7 km per jam gitu ya. Itu sudah rata-rata ya. Itu kita sudah bisa menyimpulkan suatu informasi di situ ya. Jadi kecepatan mobilnya segitu gitu ya. Terjadi misalnya kemacetan gitu ya. Terjadi kemacetan ya di situ ya. Karena tadi sudah banyak itu datanya sudah banyak sudah kita olah menjadi rata-rata. Kemudian satu lagi knowledge ya. Nah, knowledge-nya apa di situ? Dari suatu itu informasi itu kita punya knowledge apa kira-kira? Ada kemacetan, kira-kira knowledge-nya apa ya? Atau knowledge apa knowledge? Iya, maksudnya apa itu terjemahannya ya. Kita punya pemahaman suatu informasi sehingga kita punya tindakan gitu ya. Itu kan knowledge ya, bisa kita. Itu terus ngapain kita? Nah, misalkan kalau di situ tadi ada kemacetan, ya kita jangan lewat situ gitu ya. Cari jalur yang lain gitu ya. Makanya di Google pun juga ada kan, mau pakai rute terpendek atau rute tercepat gitu. Kalau tercepat, nah ini di Otista macet nih bisa sampai 30 menit mungkin ya. Pakai jalur yang lain gitu ya, nyari yang cepat. Itu sudah berupa knowledge gitu ya. Nah, kalau wisdom lebih tinggi lagi ya. Ya, mungkin itu sudah masuk kebijakan pemerintah gitu supaya nggak macet gimana caranya itu sudah lebih tinggi. Nah, ini ya tingkatan dari data menjadi suatu informasi ya. Oke, ini scientific visualization ya banyak ya terkait dengan DNA ya. Jadi kalau scientific itu ya biasanya dia punya space physical space gitu ya. Misalkan visualisasi data untuk DNA gitu ya. Ada lagi misalnya buat lubang ozon ya. Nah, lubang ozon gitu. Ini juga visualisasi. Ini disebut sebagai scientific visualization ya. Kalau information visualization ya tadi misalkan rata-rata kecepatan ya, jumlah penduduk itu diartikan sebagai information visualization ya. Nah, tapi kalau yang terkait dengan physical space ya, ozon ya, citra satelit, nah penggambarannya lahan hutan gitu ya, penebangan liar ya gitu-gitu, lebih tepatnya kepada science visualization ya. Di sini contohnya adalah lubang ozon ya. Nah, ini perkembangan ya di tahun 2019 ya, 2014 ya. Menipis ya ozonnya ya. Nah, kemarin sempat ada update ya, 2020 itu lebih lebar gitu ya ozonnya ya. Karena adanya pandemi ya. Cukup signifikan itu ya perubahannya ya. Itu juga diselesaikan ada tuh yang tahun 2020 ini belum diupdate juga ya. Mungkin kan juga pernah lihat juga kan ada gambar waktu dulu awal-awal pandemi Jakarta yang benar-benar sepi tuh ya bulan-bulan
Mei kalau nggak salah ya, itu langit Jakarta pun bersih gitu ya. Bahkan gunung apa tuh Pangrango tuh kelihatan tuh gunung gede tuh ya. Jarang-jarang tuh ya seperti itu ya. Karena selama ini kan Jakarta ya polusi gitu banyak ya kelihatan ada kayak kabut gitu. Tapi waktu zamannya pandemi itu jadi bersih tuh ya. Oke, nah ini kriteria ya bagaimana membuat visualisasi yang bagus ya. Nah ini yang tadi sempat disinggung tentang Edward Tufte ya. Ini salah satu expert yang banyak dirujuk ya, si Edward Tufte. Jadi dia buat buku tentang suatu visual data dengan judulnya Visual Display of Quantitative Information. Jadi banyak buku materi yang di sini itu merujuk kepada si Edward Tufte ini gitu ya. Graphical excellence, according to Tufte, a good picture is a well-built presentation of interesting data. Jadi kita membuat gambar yang bagus gitu ya, yang tepat gitu ya. Nah, ini apa dalam Tufte ini dia merumuskannya. Jadi the greatest number of ideas in the shortest time using the least amount of ink in smallest space ya. Jadi dengan ruang yang terbatas bisa memunculkan di situ menyampaikan banyak ide ya dengan waktu yang singkat dan menggunakan tinta yang sedikit gitu ya. Kalau zaman dulu kan memang acuannya tinta gitu ya. Nah, sekarang mungkin pixel gitu ya. Ya, makanya tadi si Tufte ini dia menyebut yang representasinya Napoleon tuh bagus tuh ya, karena di situ dia memunculkan banyak sekali ide di situ ya, dengan ya ruangnya nggak terlalu besar gitu ya, tapi dia sudah bisa menunjukkan banyak sekali informasi di situ gitu ya. Kemudian terkait dengan graphical integrity ya. Jadi, nah ini ya. Jadi tampilan visualisasi dari data itu ya harus tidak membuat orang jadi salah paham gitu, misleading gitu ya. Jadi dengan adanya kesalahan dalam interpretasi data gitu ya. Nah itu ya. Kadang kita gitu pengen tampilannya bagus gitu ya, dibuat efek-efek gitu ya. Tapi justru membuat orang jadi salah paham ya. Ya. Maksudnya gimana? Ini contohnya ya. Ini gambar tentang apa ini? Konsumsi dari bensin ya. Ya benar ya. Dan jaraknya gitu ya. Jadi bensin dan juga jaraknya. Ya, jadi di sini yang mana ini? Ini 18 mile per galon ya. Di tahun 79 gitu ya. Di tahun 85 27,5 galon gitu ya. Jadi maksudnya ya tiap tahun tuh konsumsi dari bahan bakar ini meningkat gitu ya, bahan bakar ya, meningkat ya. Dari tahun 78 sampai tahun 85 ya. Sebenarnya gambar ini pengen menampilkan itu gitu ya. Dari tahun 78 sampai 85 ini konsumsi dari bahan bakar meningkat gitu ya. Ya dia buat jalan gitu ya. Idenya dia ya ini kan dengan jalan gitu ya. Tapi di sini ada kesalahan ya. Ada nggak kira kesalahannya apa nih? Ya silakan nih yang mau melihat kesalahannya ini apa ini? Ada? Jadi yang Skalanya kiri nggak sama ya Pak? ya skalanya ya, proporsinya nggak sama gitu ya. Proporsinya nggak sama gitu ya. Ya. Jadi 27,5 itu segini ya, 18 itu segini gitu ya. Ya dia kan karena efek perspektif ya. Jadi salah gitu, jadi miss gitu ya. Jadi ini bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Nah ini juga beberapa justru digunakan untuk menipu gitu ya. Misalkan mau melihat supaya kesannya trennya nggak terlalu naik turun itu
ya jaraknya agak dijauhin gitu ya. Ini kadang-kadang jadi sesuatu jadi buat istilahnya apa, buat ngakali gitu ya. Tapi ini kesalahan ya, kalau menurut si Edward Tufte ini nggak boleh seperti ini ya. Dan ini juga salah satu ide yang buruk juga gitu ya. Kira-kira buat apa gitu ya nampilin data konsumsi per galon terus dibuat jalan seperti ini gitu ya. Ya ini salah ya untuk apa, proporsi dari, jaraknya ya. Jadi di sini berapa ini, 27,5 miles per galon, ini cuma 5,3 inch ya, di sini 18 mile 0,6 inch gitu ya. Jadi ya salah gitu ya, nggak proporsional gitu ya gambarnya. Nah, beberapa kasus juga terjadi karena kita pengen tampilannya bagus gitu ya, dibuat efek-efek misalkan 3D dan lain sebagainya, tapi informasinya justru jadi salah gitu, jadi miss gitu ya. Ini bahkan di beberapa PKL beberapa tahun yang lalu pun kejadian gitu ya, pengen tampilannya bagus ya dibuat 3D ya, misalkan apa, pie chart gitu ya, pie chart dibuat 3D gitu, itu proporsinya bisa jadi salah gitu. Yang kecil jadi lebar gitu ya, kalau dia diperspektifkan yang paling depan kita kan walaupun dia kecil jadi seolah-olah dia jadi lebar gitu. Nah itu ya, salah satu contohnya ya, yang menjadi kesalahan gitu ya. Biar bagus Pak, pie chart-nya 3D gitu ya, tapi justru jadi miss gitu informasinya. Nah ini disebut sebagai, lie factor ya, jadi, si Edward Tufte ini dia menyebut ini sebagai lie factor ya. Lie factor is a value to describe the relation between the size of effect shown in graphic and the size effect shown in data ya. Jadi melihat, ya efek yang ada pada gambar dan juga yang ada di data gitu, ya. Seberapa beda gitu ya. To ensure the integrity of graphic, its lie factor should have value between 0,95 and 1,05. Jadi ini mendekati 1 ya. Ya kalau 1 tepat berarti nggak ada kesalahan gitu ya, antara data dengan representasi visualnya, itu sama gitu, cocok gitu ya. Tapi tadi kalau ada kesalahan, dilihat nih seberapa jauh gitu ya. Nah, if the value is less or greater, it indicate a substantial distortion. Jadi ada distorsi di situ ya. Jadinya nggak akurat gitu ya. Nah, tadi hasilnya 1 ya. Jadi perbedaannya ya, kalau 1 berarti dia bagus gitu ya, kalau ada kesalahannya ya. Jadi batasnya adalah 0,95 dan 1,05 ya. Jadi misalkan ini ya. Nah, ini dari hasil penghitungannya ya. Jadi selisihnya adalah 14,8 gitu ya. Nah, di sini berapa tadi? 0,6 direpresentasikan dalam untuk merepresentasikan apa? Di sini ada 5,3 ya, di sini ada 0,6 gitu ya. Kemudian dicari dari selisihnya ya. Oke, nah ini contoh lain ya tentang graphical integrity ya. Kira-kira ada yang salah nggak ini? Pasti ada ya, kalau nggak ada nggak jadi contoh ya. Tapi salahnya apa ini? Ini gambar tentang Nah itu kan ya. Jadi ini adalah gambar tentang suku-suku ya atau ras yang ada di Amerika gitu ya. Merah itu adalah kulit putih ya, ungu itu Asia, hijau Hispanik, biru adalah
kulit hitam ya. Sebenarnya dia mau melihat proporsi kan ya, 85% tuh, orang kulit putih gitu ya, 12% tuh orang kulit hitam gitu ya. Tapi dia gambarkan di peta Amerikanya ini gitu. Ya jadi bisa miss tadi interpretasinya, seolah-olah yang kulit putih tinggalnya di yang diwarnai dengan merah ini gitu ya. Dia tinggal di sini nih, berarti orang kulit hitam tinggalnya, yang biru gitu ya. Ini yang menjadi miss tadi ya, informasinya ya. Ya ini kadang kita mau menampilkan ini kan bagusnya pakai apa? Bar chart ya? Bar chart cukup ya? Ya atau kalau mau melihat proporsi pakai pie chart gitu ya. Ya walaupun banyak orang juga yang mengkritik tentang pie chart gitu ya. Yang paling gampang bar chart lah misalnya ya, atau bar chart stack, yang stack bar chart kan bisa juga melihat proporsi itu ya, stack bar chart ya. Ya tapi mungkin orang mikirnya apa? Wah, kok cuma gitu doang kayaknya nggak bagus gitu ya. Bar chart doang, anak SD aja bisa bikin gitu ya, kan gitu ya. Kita pengen, wah kita buat ini aja nih, peta gitu ya, buat ide yang seperti itu ya. Jadi mungkin awalnya dia niatnya bagus gitu, supaya lebih menarik gitu ya. Tapi justru ya membuat interpretasinya jadi salah gitu, orang bisa pahaminya bisa beda-beda gitu ya, bisa bisa salah gitu ya. Makanya si Tufte ini lebih kepada, bagaimana kita bisa merepresentasikan visual data yang bagus, yang sederhana, tapi itu bisa menampilkan informasi yang didapat itu bisa bisa tepat gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ya ini mindset yang, perlu diubah juga gitu. Saya masih ingat gitu waktu awal-awal tahun 2000-an mungkin ya, 2000 sampai kalau saya awal kerja di BPS tahun 2008 ya, tahun 2008 ya, itu masih banyak publikasi BPS itu yang, ya seperti ini gitu, maksudnya sebenarnya pakai bar chart pun cukup gitu ya, tapi supaya bagus dikasih background apalah gitu ya, pokoknya malah jadi ruwet gitu ya. Jadi informasinya jadi nggak tersampaikan dengan baik gitu ya. Ini menjadi tantangan juga ya, bagaimana kita bisa membuat satu sesuatu yang sederhana, tapi juga, mudah dipahami ya, tapi juga estetik gitu ya, bagus gitu ya. Nah itu yang situ itu ke situ tuh arahnya dia tuh ya. Jelas ya terkait dengan graphical integrity ya. Kemudian, nah ini ya, ini yang juga banyak juga dirujuk gitu ya, maximize the data in ratio ya. Nah tadi kan zaman dulu, ya yang diukur itu adalah penggunaan dari tintanya gitu ya. Jadi apa itu data in ratio ya, jadi ini untuk, menghilangkan elemen-elemen yang nggak penting dalam suatu grafik. Oke? Menghilangkan elemen-elemen yang nggak penting dalam suatu grafik ya, justru malah dihilangkan nih sama si Tufte ini diminta buat dihilangkan gitu ya. Jadi maksimal data in ratio. Jadi representasi, gambar yang ada di suatu tampilan itu sebisa mungkin itu adalah menjelaskan tentang data gitu ya. One way to do this is to review and redesign the graphic gradually. Jadi ini ya mungkin semacam apa, iterasi gitu ya, dilihat mana yang, perlu, mana yang enggak dihilangkan gitu ya, terus gitu ya, sampai sampai memaksimalkan data in ratio-nya ya. Data in ratio sama dengan data in dibagi total in use ya. Nah ini ya. Di keseluruhan dari datanya ya. Jadi kalau ada tampilan grafik gitu ya, seberapa banyak sih yang diperlukan untuk menggambarkan data ya, dibagi dengan keseluruhan tintanya tadi gitu. Jadi yang bagus yang mana nih? Yang mendekati 1 atau menjauhi 1 ya? Mendekati 1 kan ya? Kalau mendekati 1 berarti kan semua datanya menggambarkan data gitu ya, kalau mendekati 1 ya, semua datanya ini menggambarkan data gitu ya. Ya kalau mendekati 1 berarti ya ini data ini menggambarkan, semua tinta yang digunakan itu dia menggambarkan data kalau dia mendekati 1 ya. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Ya kita lihat ini ya. Nih bagaimana cara memaksimalkan data in ratio di sini nih? Apa yang perlu kita hilangkan? Background. Background ya.
garis. Ini ya, background, terus garis-garisnya ini ya. Iya, Pak. Apa lagi nih? Udah, itu aja. Udah sih, Pak. Cukup ya? Ya garis-garisnya ini ya, grid-gridnya ini dihilangkan gitu ya. Bahkan border pun juga bisa dihilangkan gitu, border gitu ya. Ini jadi hasilnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi menggambarkan tentang data gitu. Jadi background ini kan nggak perlu ini ya. Ya bahkan tadi saya sebutkan di publikasi BPS dulu, misalkan ya grafik tentang kakao gitu ya, tentang apa tuh coklat gitu ya. Wah di sini gambarnya petani coklat itu sedang manen gitu ya, di background-nya gitu ditumpuk dengan grafik ini gitu ya. Dulu seperti itu tuh ya. Ya nggak perlu juga gitu ya terkait dengan itu ya. Beda kalau kita mau membuat ilustrasi itu beda lagi gitu ya. Tapi kalau kita mau menggambarkan data seperti ini seperti ini cukup gitu ya. Seperti ini cukup. Oke, ini ada, coba kita tonton ya. Bentar. Oke. Oke, di-share dulu, mana di-share screen. Terus share sound ya. Oke. In the previous example, we saw how we could make visualizations more clear by removing extraneous elements. Visualize this relationship using something called the data-to-ink ratio. The data-to-ink ratio was defined in 1983 by Edward Tufte and describes the ratio of ink used to describe the data to the ink used to describe everything else. So what is a good data-to-ink ratio? Typically, we think of high data-to-ink ratios as being very good. It means that a large portion of the ink used in a visualization is used to describe the data points themselves. A low data-to-ink ratio is usually very bad and describes a visualization in which the majority of the ink is not used to describe the data, but is actually describing something else. In general, we want to have the highest data-to-ink ratio as possible. If we have a low data-to-ink ratio, we have extraneous elements in our visualization that should be removed. Let's look at an example. In this example, we look at two graphs that are representing the same information. On the left-hand side, we have a visualization that has a low data-to-ink ratio. Notice the extra elements in the visualization that can be removed, such as the blue background, the horizontal and vertical grid lines, and the outer black border. What this shows is that a large amount of the ink used in this visualization does not directly describe the data at hand. On the right-hand side, we see a visualization with the same data with a high data-to-ink ratio. The only ink used is ink that is actually describing the data directly. Comparing both visualizations side by side, the one on the right is not only more pleasing to the eye, but is also much easier to understand. When we're building data visualizations, we always want to strive for as high of a data-to-ink ratio as possible. Let's go through a few more examples of how we can take a visualization with a low data-to-ink ratio, or extraneous elements, and reduce it down to something that is simpler and much easier to understand. In this example, we're going to take a visualization and try to improve its data-to-ink ratio. Here, we have a bar chart showing the number of calories for various types of foods. At first glance, we can see examples of bad visualization techniques that we've discussed previously, such as this busy background, poor color choices, and the use of 3D shadowing and gradients. Let's walk through, step by step, how we can simplify this visualization and increase its data-to-ink ratio. First, let's remove the wood background from the outside and the gray background from the inside, increasing contrast and legibility. We can also remove redundant labels, such as the legend and some of the titles, as this information is encoded elsewhere. Now that we've removed the backgrounds, the heavy borders separating the various elements are no longer necessary, so let's take those out too. Remembering our color theory, we shouldn't use more than one or two colors in a visualization unless it is encoding some value in the data. The color of these bars don't reflect any differences between the different foods,
So let's remove all of the colors except for the food of interest, in this case, bacon. Great, we've already improved the data to ink ratio quite a bit, but there's more that we can do. Recall that 3D graphs, including gradients and shadowing, can be misleading, so let's flatten out those bars and remove the drop shadows to make it more clear. We can also make the data stand out by reducing the boldness of the labels and the grid lines. If we want to go even further, we can remove the lines entirely and encode the values directly into the bars themselves, like this. Comparing the two visualizations side by side, you can easily see the effect of improving the data to ink ratio. The visualization with the high data to ink ratio is far more clear, more interpretable, and has all the elements you need for a great visualization. Jadi cukup ekstrim tadi ya. Dari awalnya banyak efek-efeknya, jadi minim gitu ya. Bentar. Nah, ini memang yang sebelah kiri ini tipikal publikasi BPS zaman-zaman dulu nih ya. Begini nih ya, bahkan background-nya tadi ada, kadang kalau kita menggambarkan tadi misalkan produksi coklat gitu ya, kakao. Nah, di sini dikasih tuh gambar coklat gitu ya. Itu juga salah satu dampak dari penggunaan Excel gitu ya. Excel dulu kan kalau kita bisa generate itu bisa nambahin background dan lain sebagainya gitu ya. Nah, prinsipnya itu si Tafte ini dia meminimalisir itu gitu ya. Ya tadi dia sebutkan juga sebenarnya kalau kita pakai border ya boleh-boleh aja gitu. Tapi dibuat misalkan tadi dibuat grey gitu ya, samar pun juga oke gitu ya. Jadi ya kalau itu membantu boleh juga gitu ya. Misalkan dibuat tadi ya border tapi dibuat samar gitu ya. Itu juga dibolehin gitu ya. Nah, ini cukup ekstrim ya. Hilang semua ya, tinggal gini aja gitu ya. Nah, tadi masalah warna juga ya. Di sini dibedain nih ya. Buat apa gitu membedakan warna gitu. Ya, kadang warna itu digunakan misalkan buat menggambarkan nilai pertengahan gitu ya, atau objek yang mau dituju ya, atau nilai rata-rata, itu boleh itu buat membedakan ya. Contohnya, kalau di BPS ya, di BPS itu tadi progres pencacahan survei gitu ya, dari setiap provinsi Aceh sampai Papua gitu ya. Tiap-tiap kan ada, tiap provinsi ada gitu ya, ada chartnya. Itu warnanya kalau dibuat beda-beda semua gimana itu? Aceh kuning gitu ya, Sumbar hijau gitu ya, kan jadi pusing gitu ya. Itu bisa tadi dibuat sama gitu ya. Nanti yang angka nasional misalkan dibuat beda gitu, karena angka nasional kan adalah rata-rata ya. Nah, itu dibuat beda. Nah, bisa seperti itu ya strateginya misalnya. Jadi ini ya prinsip dari Tufte ini bisa meminimalkan gitu ya. Oke ya. Ya beberapa ada juga yang berpendapat terlalu berlebihan gitu ya kalau seperti ini. Maksudnya berlebihan minimalis banget gitu ya. Makanya tadi kan dia sebutkan juga bahwa ya boleh aja diberi border misalkan, tapi bordernya dibuat tipis gitu ya. Karena kalau dulu kan konteksnya adalah pengeluaran tinta dulu ya. Tintanya makin tebel, makin boros gitu ya. Harus dibuat seminimal mungkin ya. Nah, sekarang kita bisa match gitu ya. Jadi kalau mau diberikan suatu misalkan tadi estetika ya, diberikan suatu tampilan hiasan ya seperlunya aja gitu, jangan berlebihan juga. Gitu. Oke ya, itu ya kita kembali ke slide berarti. Sedikit lagi nih. Nah ini tadi ya yang dampak dari bentar.
Nah, ini ketika menggambarkan suatu tampilan 3D, ya ini bisa beberapa case bisa jadi miss gitu ya. Dibuat yang lebih simpel di sini ya. Tadi saya sebutkan juga bahwa pie chart ini beberapa orang itu melarang gitu ya. Karena dia tidak kadang bisa miss yang ini ya, misalkan yang 14 dan 15 ini kan mirip ya, proporsinya mirip gitu ya, nggak bisa menggambarkan. Makanya ada yang berpendapat bahwa hindari ini penggunaan dari dari pie chart gitu ya. Ya kecuali kalau mungkin proporsinya cukup signifikan gitu perbedaannya ya, cukup jauh. Nah, itu bisa gitu ya. Kalau yang mirip-mirip ini, padahal kan harusnya lebih gedean yang 15 ya. Nah, kalau bar chart itu walaupun sedikit beda kan dia tetap kelihatan ya kalau bar chart ya. Bar chart itu malah lebih bagus tuh menggambarkan gitu ya. Kalau seperti itu ya. Nah, di sini yang contohnya ya pie chart. Apalagi kalau ini dibuat efek 3D gitu ya. Bisa jadi 13 ini kalau dia diletakkan yang pertama, yang paling depan bisa jadi paling besar ini. Kalau kita munculkan di efek 3D yang seperti ini gitu ya. Nanti akan kita bahas juga ya mengenai ini ya, mengenai kesalahan-kesalahan seperti ini ya. Oke, ya kita cukupkan sampai di sini materinya. Kita lanjut ke sesi diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini atau kuliah kedepannya, boleh ya. Ya silakan, siapa dulu nih yang mau nanya nih? Ada? Nggak ada? Cukup? Izin bertanya, Pak. Oke, Emir. Iya, mau nanya Pak terkait penggunaan visualisasi 3D itu Pak. Jadi kalau kita lihat dari teori yang data ink ratio tadi, ya bisa jadi penggunaan 3D itu memang memakan banyak ini ya, ya agak boros tinta tadi contohnya ya. Semacam penggunaan bayangan juga, tapi kita kan kalau dalam visualisasi itu juga mempertimbangkan estetik keindahan dari visualisasinya itu Pak. Nah, apa bisa jadi itu kalau yang semacam penggunaan 3D ataupun kayak ada efek shadow tadi itu dibenarkan di dalam visualisasi data itu? Oke. Ya, sebenarnya kalau 3D itu tidak terlarang ya, tetapi gunakan pada konteks yang tepat gitu ya. Kan beberapa visualisasi data juga butuh ya 3D ya. Tadi misalkan ozon tadi ya, itu 3D kan, itu tepat kan, itu tepat tuh seperti itu ya. Ya kalau yang memerlukan efek 3D ya gunakan gitu, efek 3D tersebut gitu ya. Beberapa plot juga ada yang plotnya itu 3D ya, terkait ada 3 dimensi gitu ya. Sekarang ada 3 variabel di situ ya, dia diplot dalam 3 dimensi, itu bisa gitu. Jadi gunakan apa namanya, 3D pada tempatnya gitu ya. Nah, kalau yang dimaksud tadi dengan ya bukan itu Pak, pokoknya data biasa tapi dibuat efeknya 3D gitu. Nah, ini ya sebenarnya menyalahi dari pendapatnya si Tufte tadi ya. Ya, kalau kita mau merujuknya si Tufte ya dihindari yang semacam itu ya. Tapi kan yang namanya desain itu kan ya nggak harus juga kita mengikuti Tufte mentah-mentah gitu ya, nggak harus juga ya. Yang bisa kita ambil manfaatnya tadi, jadi prinsipnya kalau mau membuat efek seperti ya jangan berlebihan juga gitu ya. Bahkan menghilangkan esensi tadi bisa membuat misleading gitu ya. Itu boleh-boleh aja ya. Kalau pendapat pribadi saya boleh-boleh aja gitu ya. Memberikan efek yang tadi membuat suatu estetik ya, tapi jangan berlebihan dan justru tadi membuat misinterpretasi ya. Interpretasinya jadi salah gitu ya. Nah, sebenarnya yang bisa kita pahami itu ya. Kalau kita mau melihat maksudnya situ seperti itu. Ya kalau yang dimaksud tadi dengan menghemat tinta ya zaman dulu memang mungkin berpikirnya keras seperti itu ya, harus dibuat sehemat mungkin gitu. Nah kalau sekarang kan ya kalau tampilannya nggak dicetak ya mungkin mau efek banyak pun juga
nggak masalah juga gitu ya. Paling ya kalian aja yang effortnya lebih besar ya buat nyari-nyari apa tadi yang estetiknya ya, buat nyari-nyari tampilan-tampilan yang lain, paling paling di situ aja sih. Ya, kalau saya pribadi tadi ya diambil apa, titik tengahnya ya. Jadi jangan berlebihan juga gitu ya, secukupnya gitu ya, tanpa tadi mengurangi, sensinya ya. Yang dipahami itu ya. Jadi jangan sampai efek-efek itu malah membuat salah, misinterpretasi ya. Jadi contohnya apa tadi yang jalan tuh ya, atau yang peta Amerika tadi ya, atau efek 3D gitu malah yang proporsinya harusnya kecil jadi besar karena kita buat 3D. Nah, itu yang kurang tepat. Kalau bar chart juga kadang yang kalau dibuat 3D begitu jadi salah juga tuh bar chart ya. Tampilannya bar chart jadi miss juga tuh, terutama yang berdekatan ya jumlahnya ya. Besar kecilnya akan jadi kesalahan juga. Mudah-mudahan jelas ya. Ya. Saya tidak anti 100% ya, tapi gunakan tadi sebijak mungkin ya, beberapa aturan itu ya. Itu tadi pendapatnya Edward Tufte. Kalau kalian nggak mau pakai, ya silakan aja gitu ya. Nah, mungkin ada pendapat yang lain dirujuk boleh-boleh aja gitu ya. Nah, tapi kalau si Tufte ini banyak yang merujuk masalahnya gitu. Dia banyak orang yang merujuk ke dia dan logis juga dia ya. Yang benar-benar bisa dipahami nih ya. Ya, pertanyaannya bagus ya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Nah, ini juga bisa jadi penelitian nih. Efek dari estetika atau minimalistik gitu ya. Jadi skripsi itu bisa begitu neliti, kalian estetik melawan minimalis. Ini orang lebih suka mana, prefer mana. Jadi ya sebenarnya kalau skripsi itu kan banyak gitu yang bisa dikaji gitu. Ini topik juga sebenarnya. Dan belum banyak ya yang mengkaji ini di STIS gitu ya. Kebanyakan kalian andalannya tuh apa tuh kalau topik skripsi itu? Sentimen analisis itu saya paling sebel tuh kalau ada bimbingan, Pak, saya mau sentimen analisis itu hampir tiap tahun pasti ada aja itu ya. Ngambil data Twitter, di-run, selesai gitu ya. Mikirnya gitu dia, padahal sentimen analisis itu berat gitu. Ini topik yang seru sebenarnya buat tadi mengkaji tadi misalkan minimalistik melawan yang estetik gitu ya. Seberapa orang lebih suka mana gitu ya, misalkan ya. Dari sisi tadi ya, ukurannya banyak, nggak cuma sukanya, misalkan lebih jelas mana, lebih mudah dipahami mana gitu ya. Ini nggak tahu, saya harap sih tahun-tahun ke depan akan banyak gitu yang meneliti mengenai ini ya, tampilan visualisasi data ya. Oke, ada lagi yang lain? Izin Oke, Nisa, silakan Nisa. Suaranya agak putus-putus Nisa. Untuk terkait penggunaan X label sama Y label itu memang di grafik itu harus ada ataukah memang sesuai kebutuhan? Misalnya contoh yang di video saya. Terima kasih. Oke. Ya harus ada ya. Tadi X labelnya ada kan ya? Kalau yang dimaksud dengan garis, ya kalau garis nggak harus ada tadi ya. Kalau labelnya itu harus ada kan tadi ya. Apa tadi misalkan tadi? Komoditas tadi ya. Itu harus ada gitu ya. Yang kalau yang Y tadi, ya tadi bisa diganti dengan angka di barnya ya. Nah itu bisa juga seperti itu gitu ya. Ya tadi poinnya adalah ya orang baca tahu gitu ya. Kalian gunanya apa tuh? Yang Y ya. Yang Y itu apa sih? Buat apa sih? Ada angkanya di situ. Kan buat tahu ya, biar tahu bar chart itu berapa tuh nilainya. Nah, tadi ternyata bisa juga strateginya adalah langsung ya angkanya dimasukkan ke dalam tabelnya ya. Bahkan di situ bukan tabelnya, chartnya ya. Bahkan lebih ya kadang kan kalian bingung bikin skalanya ya. Ini biar bisa jelas pakai skala berapa ini? Pakai rentangnya berapa ini? 5, 10. Nah, kadang gitu mikirnya gitu kan ya, biar nggak terlalu jomplang misalnya gitu ya. Nah, tadi ternyata itu nggak harus gitu. Ya, cukup aja masukin apa? Angkanya di chartnya gitu. Itu bisa juga gitu ya. Sebagai suatu solusi juga ya buat membuat seperti itu ya. Jadi kalau tadi dijawab apakah harus ya bukunya tadi tanpa membuat label apa
garis pun bisa gitu ya, langsung dituliskan aja namanya gitu. Kalau bar ini apa gitu ya, angkanya berapa itu ternyata bisa juga. Ya gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, Pak. Jam berapa ini? Jam 9. Oke. Berkaitan dengan aplikasinya kan kita kedepannya pakai Tableau, Pak ya. Oke, ya. Itu berbayar nggak sih, Pak? Oke. Itu gimana, Pak? Ya, Tableau ada yang versi student ya. Nanti kalian download Tableau yang versi student, tapi harus minta lisensinya ke Tableau. Harus daftar lah ya. Kalau nggak salah pakai kartu tanda mahasiswa itu KTM kalau nggak salah ya. Nah, nanti bisa ya. Itu ada yang free-nya ya. Sebenarnya kalau yang versi publik itu gratis. Versi publik itu maksudnya kita bisa pakai tapi nggak bisa nyimpen lokal. Jadi nyimpennya di servernya Tableau. Kalau itu gratis, tanpa kalian daftar pun bisa tuh yang versi publiknya ya. Jadi bisa download, bisa pakai bebas, tapi nggak bisa nyimpen lokal. Kalau mau yang bisa nyimpen lokal di laptop kalian, itu harus tadi minta lisensi yang student 1 tahun kalau nggak salah itu ya. Ya lumayan lah ya. Setahun bisa tiap tahun bisa minta gitu. Itu full, fungsinya full ya, tapi kalian harus apply gitu ya. Kalau nggak salah tadi ada kartu tanda mahasiswanya ya. Tapi nanti kita bahas Tableau baru mungkin pertemuan ke-7 apa ya. Jadi akan lebih banyak konsep-konsep dulu gitu. Nanti akan saya sampaikan ya, kalian harus download, harus install kapan gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup? Kalau cukup, ada lagi? Mana nih? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Terkait Nabila. responsi hari ini gimana ya, Pak? Wah, ini udah nggak sabar nih ya responsi hari ini. Oke, responsi hari ini kalian cari lah ya contoh grafik yang visualisasi data yang jelek aja ya, jangan yang bagus ya, yang jelek ya. Terus kalian jelaskan kira-kira kenapa itu jelek gitu ya. Ya, jelas ya, gampang ya. Kalian cari gitu ya. Silakan di internet itu contoh. Kalian contoh grafik yang jelek, nah, alasannya apa? Berarti kecuali yang tadi dicontohin ya, nanti nyari tadi yang Amerika lagi tuh nanti tuh. Nah, selain itu banyak sih ya contoh-contohnya case-nya ya. Oke? Apalagi? Udah ya, cukup ya kayaknya ya. Cukup 1 jam cukup lah ya, gampang itu ya. Ya, nanti PJ-nya kirim WA ke saya ya. Kalau ada informasi nanti yang itu akan saya kontak ke PJ-nya ya. Oke, cukup? Ada lagi? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri kuliah hari ini berarti ya. Jadi semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa kalian jaga kesehatan ya. Ini ya mungkin kayaknya makin kesini makin banyak tuh ya. Dan puncaknya belum kelihatan tuh, puncak dari Indonesia itu masih belum kelihatan. Banyak negara yang udah mulai turun sih, bahkan India pun udah turun gitu ya. Jadi ya, sangat saling mengingatkan gitu ya, jangan lengah gitu ya. Oke semuanya, selamat belajar ya di semester baru. PKL gimana PKL? Nggak tahu. Ditunda ya? Februari pertengahan, Pak. Kayaknya nggak antusias jawabnya, ini males-malesan nih. Oke ya, ya udah kalau gitu ya. Selamat belajar semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.